Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Amar William Selana dari Fakultas Agama Islam dan jurusan PAI yaitu Pendidikan Agama Islam Tarbiyah, dan saya merupakan salah satu anggota dari organisasi internal yaitu Rumah Quran. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul politik. Nah, sebelum saya membahas pengertian politik secara umum, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui pengertian politik secara Islamiyah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pengertian politik Islamiyah di dalam bahasa Arab dikenal dengan siasah. Nah, dalam buku-buku para ulama dikenal dengan istilah siasah syar'iyyah dalam muhid. Siasah berakar kata dari sasa yasusu. Dalam kalimat sasat jawaba yasusuha siasatan, berarti koma alaiha warodlaha watabaha, yang artinya mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya. Bila dikatakan sasa al-amro, berarti tabarohu, yang artinya mengurus, mengatur perkara. Jadi secara singkat, pengertian politik Islamiyah adalah pengurusan atas segala urusan seluruh umat Islam. Nah, saya beralih kepada pengertian politik secara umum. Adapun pengertian politik secara umum yaitu adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Nah, selain daripada sistem pengertian politik secara umum, saya akan membahas tentang apa saja yang termasuk dalam bidang politik. Di bidang politik mempunyai tugas pokok merencanakan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan, menganalisa atas pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik, pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, serta fasilitas pemilu, pilpres, dan pilkada. Saya beralih kepada akhir-akhir ini telah nampak bendera-bendera partai organisasi, dan telah dibagi-bagikan baju-baju partai organisasi, telah menandakan bahwa telah dekat ajang pemilu capres dan cawapres, calon presiden dan calon wakil presiden. Maka ketika saya melihat ada beberapa kasus yang telah saya baca di sosial media, ada beberapa anggota partai, ada beberapa organisasi partai yang mengusulkan anggota-anggotanya untuk maju kepada ajang capres dan cawapres. Dan saya melihat ada berita di sosial media, di Tribun News, yang mengatakan bahwa ada pesan-pesan dari Pak Presiden Jokowi ketika beliau memberikan pesan. Saya mengutip bahwa beliau mengatakan bahwa kurang lebih seperti ini: saya titip dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini. Kita harus semua menjaga agar kondusif, tetap adem kalau bisa. Kalau nggak bisa, paling banter ya hangat, tapi jangan panas. Karena situasinya tidak normal, dan hati-hati, situasi dunia sedang tidak normal. Maka dalam opini saya dengan mengamati dan opini saya, solusinya ketika Pak Presiden menyampaikan pesannya, beliau seperti kepada capres dan cawapres, maka yang pertama, sangat politik Indonesia itu sangat-sangat dibicarakan, karena politik ini adalah merupakan salah satu hal yang berdampak kepada Indonesia. Dan beliau menyampaikan ketika berpolitik Indonesia janganlah panas, janganlah ada kegaduhan maupun kata-kata anarkis yang bisa merusak dasar-dasar dari negara kita ini, yaitu Pancasila dan lain sebagainya. Maka yang kedua, beliau menyampaikan bahwa hati-hati, situasi dunia sedang tidak normal. Beliau memberikan pesan seperti itu agar pesan ini bisa capres dan cawapres ini bisa mendengar pesan beliau bahwa hati-hati, kondisi dunia sedang tidak stabil dan tidak normal. Jagalah perekonomian
negara agar tetap stabil dan tetap terjalan dan begitu normal. Ada pula ketika kita memilih calon presiden dan calon wakil presiden ini, itu kembali kepada hak kita diri masing-masing. Terlepas dari semuanya, insya Allah kita mempunyai calon presiden dan calon wakil presiden yang jujur, amanah, dan bisa membangun pemikiran-pemikiran yang maju untuk bangsa dan negara. Dan ketika adanya pemilihan, ketika ada fasilitas pilkada, maka saya menganjurkan kepada diri saya dan teman-teman untuk menjauhi adanya kasus-kasus suap menyuap, karena ini sangat-sangat tidak asing di telinga berpolitik dan maupun mata berpolitik dan masyarakat. Jadi saya anjurkan kepada diri saya dan insya Allah kepada teman-teman, maka jauhilah kasus suap menyuap, karena ada filosofi yang mengatakan bahwa hukum yang biaya transaksi suap menyuap, wajah peradilan begitu gelap, demikian cepat dan fanahnya kekuasaan, betapa suap dan godaan uang telah menghinakan. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, lebih dari kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.